bicara tentang segala hal terkait pendidikan bersama aku Febriana Tasya Putri dan teman aku Syafira Amera Faiza. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai kualitas pendidikan di perkotaan dan pedesaan. Tapi kita di sini nggak cuma berdua nih. Kita juga ditemani sama teman-teman kita yang keren-keren. Siapa aja ini? Halo, kenalkan saya Aisyah Ika Wadani. Hai, aku Rofika Manindriyanti. Dan aku Niswati Marufah. Nah, apa kabar nih teman-teman semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Apa sih kesibukan kalian akhir-akhir ini? Seperti biasanya ya, mahasiswa itu juga relate banget ya. Banyak banget. Wah, terima kasih banyak nih teman-teman udah mau datang untuk berdiskusi dengan kita. Nah, kita langsung aja nggak sih? Betul banget, kita langsung aja nih. Kalau kita ngomongin tentang kualitas pendidikan ya, aku sebagai anak pedesaan tuh kayak culture shock banget nih teman-teman kalau ngelihat teman-teman di perkotaan kayak kok sekolah aku beda ya, kok sekolah aku nggak kayak di sini ya, dan lain-lain. Nah, menurut teman-teman sekalian, apa sih perbedaan yang paling menonjol antara kualitas pendidikan di perkotaan dan pedesaan, serta apakah teman-teman semuanya pernah merasakan perbedaan tersebut? Kalau yang paling menonjol menurut saya sih infrastrukturnya ya. Kita semua bisa melihat sih kalau di pedesaan tuh masalah terbesarnya yaitu infrastruktur. Sekolah yang kekurangan buku, alat peraga, bahkan ruang kelas yang sering tidak layak pakai. Apalagi di pedesaan kan akses internetnya itu susah banget kan. Jadi mereka sering tidak bisa memanfaatkan teknologi yang seperti dilakukan pada sekolah di perkotaan. Nah, setuju banget. Apalagi di era modern sekarang ini, teknologi itu penting banget kan ya untuk mendukung pembelajaran di sekolah. Fasilitasnya juga beda banget. Di kota tuh fasilitasnya jauh lebih lengkap. Ada laboratorium modern, akses internet, dan teknologi yang mendukung untuk pembelajaran. Tapi kan ya, persaingannya itu tinggi juga. Kalau misalnya anak-anak di perkotaan itu, dia tuh lebih berfokus pada nilai akademiknya gitu loh. Jadi karakternya itu kurang. Kalau misalnya anak-anak di pedesaan itu kan biasanya tuh mengutamakan karakternya. Jadi dia itu lebih melekat sama budaya yang di sana gitu. Aku juga ada nih data-data yang nunjukin hal serupa. Jadi di perkotaan itu rata-rata hasil ujiannya itu lebih tinggi, tapi tingkat stres anak-anaknya juga lebih tinggi daripada di pedesaan. Sementara itu kalau di pedesaan semangat belajar anak-anaknya itu juga sebenarnya tinggi, cuman akses yang sering jadi kendala di sini. Kurangnya guru yang berkualitas juga jadi memperparah situasi. Make sense sih, kan anak-anak di pedesaan itu kan punya keinginan yang besar ya, tapi mereka terbatas terhadap fasilitasnya, alat-alat kayak buku dan jaringan internet. Padahal sebenarnya potensi anak-anak di perkotaan dan pedesaan itu kan sama teman-teman. Nah, kalau dari teman-teman sendiri nih, tadi kan Meira sudah menjelaskan bahwa salah satu akibatnya itu kan guru yang berkualitas. Menurut teman-teman, apa sih perbedaan signifikan yang teman-teman lihat di antara guru perkotaan dan guru-guru di pedesaan? Jujur ya, di pedesaan tuh banyak guru yang kurang dapat pelatihan yang memadai. Selain itu, jumlah gurunya seringkali tidak mencukupi. Kadang-kadang satu guru tuh mengajar semua mata pelajaran sekaligus. Nah, beda lagi nih kalau yang di kota. Guru memang punya akses lebih mudah ke pelatihan dan seminar, tetapi beban kerjanya yang juga semakin berat. Banyak guru di kota harus mengajar lebih dari jam standar karena tuntutan sekolah atau permintaan tambahan dari orang tua siswanya. Kalau menurut aku sih ini dampak dari distribusi guru yang belum merata. Karena kan guru itu kadang ada yang nggak mau gitu ya ditempatin di pedesaan karena mungkin dari fasilitasnya yang minim, terus juga kehidupan di sana mungkin sulit gitu ya daripada yang di kota gitu. Pasti guru-guru tuh lebih suka di perkotaan gitu. Bener banget nih, kalau
kalau guru-guru yang berkualitas ini nggak mau ditempatkan di daerah-daerah terpencil kan otomatis kualitas peserta didiknya juga berbeda kan ya, jadi tidak merata. Jadi menurut kalian apa sih langkah konkret yang bisa diambil untuk mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan di pedesaan dan perkotaan? Kalau menurut aku itu ya, yang paling penting itu meningkatkan fasilitasnya dulu gitu. Fasilitas di sekolah pedesaan kan, sekolah di pedesaan itu harus dibangun yang lebih baik lagi, terus kayak misalnya akses internetnya juga mungkin dipasang wifi gitu ya, biar lebih gampang. Terus juga mungkin gurunya di apa ya, perlu insentif gitu kan ya. Aku setuju banget sih. Aku juga berpikir bahwa program kolaborasi antar sekolah di kota dan di desa bisa menjadi solusi. Contohnya yaitu guru di kota bisa berbagi pengalaman atau bahkan mengajar di desa maupun platform digital. Jadi, teknologi juga bisa dimanfaatkan dengan baik dalam hal ini. Nah, teknologi memang menjadi kunci. Pemerintah juga perlu memastikan fasilitas pendidikan di semua sekolah, termasuk di pedesaan itu punya akses internet yang baik. Selain itu, program seperti kelas online bisa menjadi solusi yang tepat. Oh ya, kita sebagai mahasiswa pendidikan juga sebenarnya punya tanggung jawab sih. Jadi, kampus bisa memfasilitasi program magang atau relawan pendidikan di pedesaan. Ini kan juga bisa melatih mahasiswa calon guru untuk lebih memahami kondisi di lapangan ya. Iya, wah ide-ide yang keren banget gak sih ini? Setuju banget nih aku. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih sebagai penutup, apa sih harapan kalian ini untuk masa depan pendidikan di Indonesia? Kalau dari saya sih, semoga anak-anak di pedesaan bisa mendapatkan hak yang sama untuk belajar seperti di kota tanpa harus merasa tertinggal. Terus buat aku nih, kalau dari aku itu ya berharap pendidikan di Indonesia itu tidak hanya mengejar prestasi akademik aja gitu. Jadi juga membentuk karakter siswanya dan mendukung keberagaman. Kalau harapanku sih, aku pengen melihat Indonesia pendidikannya lebih adil, di mana kualitas tidak bergantung pada lokasi geografis sih. Kalau harapan kamu sendiri apa, Mei? Kalau aku nih ya, sebagai mahasiswa dan generasi muda, semoga aja nih kita bisa jadi lebih aktif dalam membantu pemerataan pendidikan di Indonesia. Wih, keren-keren banget ya tanggapan dari teman-teman semuanya ini. Apapun harapannya, semoga tercapai dan semoga pendidikan di Indonesia terus dapat berproses untuk menjadi lebih baik ke depannya. Wah, gak kerasa nih kita sudah selesai berdiskusi tentang kualitas pendidikan di perkotaan dan di pedesaan. Cepet banget ya, nggak kerasa. Oh ya, aku mau ngasih sedikit simpulan nih sama diskusi kita kali ini. Wah, apa tuh? Jadi simpulannya adalah di pedesaan keterbatasan internet, infrastruktur, buku, alat peraga menjadi hambatan besar. Sementara di perkotaan fasilitas lebih lengkap, tetapi persaingannya terhadap nilai itu lebih tinggi. Jadi karakter anaknya juga menurun. Penyebab utama dari kesenjangan ini adalah kurangnya guru berkualitas di pedesaan dan terbatasnya pelatihan untuk mereka. Nah, untuk mengatasi dapat dilakukan dengan peningkatan fasilitas, kolaborasi antar sekolah di kota dan di desa melalui teknologi, serta program magang untuk mahasiswa jurusan pendidikan. Perlu diingat juga ya teman-teman bahwa pendidikan adalah hak dari semua warga negara dan kita perlu membantu mensukseskan pendidikan yang merata di Indonesia. Success is an achievement that come after the failures. If opportunity doesn't come to you, then create it. Terima kasih telah menonton podcast dari kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kami dan Sampai jumpa.